Kalau sekarang problem UMKM terkena. Kenapa? Itu Karena bedanya ketergantungan pada bahan baku, bahan penolong, dan energi, impor energi. Orang kampung emang nggak pakai motor. Pakai. Iya, perlu pakai. bensin, harus beli, Iya. nggak bisa enggak. Emang orang kampung tidak butuh yang namanya benih, emang orang kampung tidak perlu yang namanya kedelai, orang kampung tidak butuh susu, orang kampung tidak makan yang namanya daging sapi, semuanya masih Ya, kemarin katanya BI bilang bahwa memang di bulan Mei, Juni dan Juli ya, memang biasanya rupiah memang tertekan gitu posisinya. Iya, kebetulan secara bersamaan ada musim haji. Ya. Musim haji itu bergerak di antara 700 juta sampai dengan 1,1 miliar US dollar. Tapi yang terbesar bukan itu, pembayaran dividen. Yang Dalam tadi. neraca jasa itu. Pembayaran dividen itu mencapai 4,26 miliar US dollar. BNI harus bayar dividen, BRI harus bayar dividen, Astra harus bayar dividen, Telkom harus bayar dividen. Nah, tadi jumlahnya cukup besar. Nanti di bulan Juni, Telkom yang akan bayar sekitar 9,27 triliun. Makanya Ferry menyatakan bulan Juli akan aman. Ya iya, karena dividen sudah selesai terbayar semua. Permintaan dolar sudah selesai gitu loh. Agustus akan naik lagi gitu katanya. Saya tidak tahu apakah akan naik lagi, tapi dalam bayangan saya pernah bilang begini, saya punya batasan psikologis berapa nilai tukar jatuh. Kalau BI mengatakan 16.500 sampai 16.800 ya? Saya menyebutnya 17.500 sampai 18. Oh, 18. 16.500 itu target yang mau dicapai BI dalam asumsi dalam makro 2026. Oke. Tapi kalau saya itu target sebenarnya bukan asumsi. Target. Ya. Jadi kalau dia tidak capai itu berarti sesungguhnya dia gagal berfungsi sebagai bank sentral. Itu poinnya gitu ya. Saya 17.500 sampai 18.000. Apa poinnya? Poinnya saya ngebandingkan dengan situasi 9798 tahun 2010. 9798 itu saya ngebangun dengan 17 variabel termasuk 2010. Misalnya variabel pertama variabel sosial politik. 9798 itu variabel politiknya adalah kekuasaan sudah jenuh. Orang sudah tidak percaya pada Soeharto. Gitu. Krisis kepercayaan juga pada saat itu. Ya, itu yang saya sebut sebagai social distrust, social disorder, dan social disobedient yang bergeser menjadi economical distrust, economical disorder, economical disobedient. Naik dia menjadi political distrust, political disorder, political disobedient. Jadilah kasus Mei 98. Gitu ya? Nah, itu ketemu ya. Pemicunya begitu. Pemicunya begitu. Kalau dipicu kayak gitu, maka tinggal kita lihat situasi korporasi waktu itu banyak pinjam utang uang negeri dalam bentuk mata uang asing. Yang jatuh tempo jangka pendek dipakai untuk jangka panjang, mismatch istilah perbankannya. Tidak cocok. Nah, ketika jatuh tempo nggak ada duit dong. Wah, kelibat habis. Yang kedua, Mari Muhammad dan Sudrajat Jiwandono melepas ke pasar. Pada Agustus 1997 menjadi free floating exchange rate dari managed floating. Itu penyebabnya. Penyebab lainnya adalah tadi perbankan kita rendah pengawasannya, buruk pengawasannya. Itulah kasus BLBI. Banyak para bankir, banyak para pemilik bank bahkan ikut membeli dolar berdasarkan pinjaman dari BI, bukan dari kantong sendiri. Gitu ya, banyak main-main di situ. Nah, situasi lainnya tapi UMKM waktu itu tidak terkena. Anda ingat mungkin para petani cengkeh menikmati bahasa sederhananya dulu gitu ya. UMKM tidak terkena. Yang terkena adalah sebuah korporasi atas. UMKM masih menjadi, kalau pakai bahasa sederhananya, UMKM tetap menjadi tulang punggung perekonomian gitu kan. Bahasa sederhananya gitu ya. Kalau bahasanya begitu. Dan kalau kita bilang UMKM menjadi tulang punggung perekonomian, dia karena memang tidak terkena dampak. Ada pemisah. Kalau sekarang problem UMKM terkena. Kenapa? Karena ketergantungan pada bahan baku, bahan penolong, dan energi, impor energi. Orang kampung emang nggak pakai motor. Pakai. Iya, perlu bensin, harus beli, nggak bisa enggak. Emang orang kampung tidak butuh yang namanya benih, emang orang kampung tidak perlu yang namanya kedelai, orang kampung tidak butuh susu, orang kampung tidak makan yang namanya daging sapi, semuanya masih impor. Betul. Nah, tekanan impor itu yang tinggi. Nah, itu terkena UMKM. Nah, UMKM-nya juga terkena karena di peristiwa Joko Widodo berkuasa, UMKM-nya jatuh. Ambruk deh UMKM. Nah, ambruknya UMKM itu mengakibatkan ambruknya daya beli.
Itu makanya terukur di situ banyak yang lari ke sektor jasa. Apa yang disebut dengan sektor jasa? Driver Gojek, driver online, itu sektor jasa. Pada saat yang sama kelihatan terjadi deindustrialisasi dini. Nah, saya pribadi mengingatkan ini sudah puluhan tahun sebenarnya. Jadi ketika saya di DPR misalnya, saya bilang fundamental makro tidak akan kuat. Ya. Rapuh terus-menerus. Faktanya memang rapuh, tapi ada seorang menteri keuangan yang menjadi gubernur jadi wakil presiden, enggak, fundamental makro kita kokoh. Sekarang terbukti gitu. Saya ngomong sudah puluhan tahun ini nggak akan pernah kuat karena sistemnya tertekan. Kita dalam tekanan sistem, kita dalam tekanan kebijakan regulasi, dalam standarisasi, dalam posisi akuntabilitas, dalam posisi reputasi dan kredibilitas gitu. Tertekan kayak gitu. Nah, kalau kita bandingin berikutnya lagi di sektor itu, kita juga ngelihat komoditas kita masih bagus. Batu bara. Komoditasnya bagus. Sekarang dari hulu ke hilir dikuasai oleh korporasi dan hanya sedikit memberikan masukan ke APBN disebabkan oleh ada tax allowance dan ada tax holiday. Sehingga dia tidak memberikan optimum pada yang namanya negara. Gitu. Ketika negara saya usulkan, coba kita lakukan yang namanya strategic transfer pricing gitu. Daripada melakukan PKH yang kemudian malah menimbulkan juga masalah gitu. PKH oke, tapi pada saat yang sama kita juga mesti ngebedain kejahatan-kejahatan dilakukan oleh korporasi. Berani nggak? Nggak berani. Yang kemarin dipamerkan di kejaksaan? Itu karena lebih PKH. PKH ya? Itu hasil PKH. Oke. Lahir karena posisi pertambangan ilegal dan perkebunan ilegal, luasnya ilegal. Oke. Itu lebih karena itu. Bukan karena posisi kejahatan perpajakan yang saya aja dalam buku saya di Bangsa Terbelah misalnya, saya beri cerita tentang strategic transfer pricing ke sejumlah perusahaan korporasi besar. Bahkan ketika saya keluar dari DPR, saya menyebut perusahaan asing melakukan strategic transfer pricing sampai duta besarnya turun bersama dengan lawyernya dan perusahaannya menemui petinggi negara dan kasusnya hilang. Hilang. Jadi artinya negara tidak akan pernah berani menghadapi korporasi-korporasi besar. Terbukti sekarang negara tidak berani menghadapi korporasi besar. Jadi artinya situasi sekarang ini maaf nih, saya sudah sampai pada level seperti buku saya, kudeta korporasinya kuat. Jadi betapa yang namanya strong influencing gitu, pengaruh yang begitu kuat gitu ya dari korporasi terhadap negara. Jadi yang disebut dengan state versus corporate gitu ya, state versus corporate, itu corporate yang berhasil menekan. Padahal corporate tidak bisa hidup tanpa namanya negara. Ya. Sumber daya, perizinan, pajak segala macam negara, tapi bagaimana corporate bisa menekan state? Nah itu bukti kita mengidap apa yang disebut dengan ultra neoliberal. Ultra neoliberal. Sudah sampai di situ gitu riwayatnya. Nah, kalau Anda merasa fine-fine saja karena Anda tadi sadar. Saya mau terusin ke Anda. Mari kita bandingkan situasi Cina dengan Amerika. Amerika suka tidak suka terpuruk-puruk. Kalau pakai konsep Stiglitz, tingkat ketimpangan ekonominya, kanker stadium 4. Tingkat ketimpangan rasialnya, kanker stadium 4. Kalau pakai konsepnya Stephen Walt dari Harvard University, George Washington, dia nyebut sebagai predator, hegemon predatorik. Gitu ya posisinya. Dan ternyata tetap berantakan gak karu-karuan. Lalu kemudian dia mengekspor inflasi dan mengekspor demokrasi. Siapa yang mengimport, yang mendatangkan Indonesia? Ya itu Anda bisa lihat. Itu masalah kita gitu maksud saya. Oke, Bang. Ini menarik tadi yang kalau analisa Abang kan tadi menyatakan bahwa korporasi sangat kuat ya menekan negara. Tapi tanda-tanda belakangan kan justru malah kebalikan, Bang. Karena ada upaya untuk menguasai korporasi oleh negara. Gimana, Bang? Di tesis Prabowo Subianto sebenarnya dia hendak menegakkan pasal 33. Ya, betul. Dengan dasar pasal 33. Pasal 33. Persis itu. Tapi Prabowo Subianto tidak melihat struktur dana pihak ketiga di perbankan dikuasai oleh siapa. Prabowo Subianto tidak melihat struktur korporasi besarnya dalam penguasaan secara sistemik struktural dari segi sumber daya, produksi, distribusi, dan logistik. Sampai tadi katakan, Anda bangga misalnya dengan hilirisasi, tapi Anda lupa bahwa hilirisasi itu dipegang oleh
pada korporasi asing, Ya. bukan sepenuhnya dibikin oleh negara gitu ya. Lalu Anda bangga dengan yang namanya elektrifikasi tinggi. Padahal elektrifikasi tingginya Anda lakukan dengan transaksi take or pay, di mana swasta menentukan nilai jual daripada negara, daripada PLN menentukan. Lalu kalau kita lihat dari segi undang-undang minerba, Anda lebih menunjuk pada keberpihakan pada korporasi. Ketika menunjuk undang-undang cipta kerja, Anda lebih menunjuk pada kepentingan korporasi. Jadi kalau Prabowo Subianto ingin menegakkan pasal 33, saya kira ada belasan undang-undang yang harus diperbaiki. Bukan 1-2. Ada belasan undang-undang yang harus diperbaiki. Karena undang-undang yang tercipta sejak yang namanya reformasi hingga hari ini, itu adalah undang-undang yang semua berpihak kepada korporasi. Saya pernah menyampaikan ini kok secara terbuka. Ini begini ceritanya begitu. Jadi kalau sekedar omon-omon ya aja, tapi kalau dari segi pelaksanaan belum tentu. Misalnya sekarang gini sederhana. Prabowo berjanji pada 1 Mei kemarin untuk bicara soal perbaikan nasib buruh gitu ya. Ya perbaiki aja undang cipta kerja dalam kaitan dengan undang-undang ketenaga kerjaan, bisa nggak? Coba beresin. Coba beresin undang-undang cipta kerja dalam relasi dengan undang-undang ketenaga kerjaan. Coba. Kita pengen lihat sampai seberapa besar. Apalagi dikaitan dengan konstitusi. Pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Gitu loh. Coba kita lihat di situ. Artinya kalau mau benar-benar menegakkan pasal 33, itu diukur dari seberapa serius untuk melakukan revisi terhadap belasan undang-undang yang sangat berpihak pada korporasi atau swasta. Mas Pung, kebetulan saya presentase di berbagai institusi negara. Memang dengan pendekatan ekonomi politik yang saya sebut sebagai ekonomi konstitusi. Jadi saya gunakan tesis ini karena saya ngebangun sistemnya. Artinya saya punya teorinya, saya punya konsepsinya, saya punya filosofinya, saya punya aplikasinya, saya punya buktinya, dan saya punya konsistensinya. Jadi bukan cuma sekedar omon-omon, bukan cuma sekedar filosofi dan konsepsi. Mari kita lihat pasal 33. Pasal 33 yang punya kekurangan itu, karena tidak mencakup soal sumber daya dirgantara, sumber daya buatan, nggak ada disebut di situ, di pasal 33 itu. Jadi bumi dan air aja ya? Maka harus kita perbaiki. Nah, ketika masuk di dalam perekonomian disusun berdasarkan azas kekeluargaan sebagai usaha bersama, maka pertanyaan besarnya menjadi, apa yang Anda sudah susun dengan perekonomian sekarang? Nggak ada. Lalu masih lebih baik zaman Soeharto. Soeharto punya GBHN, perekonomian disusun. Walaupun Soeharto sudah tunduk pada kekuatan neoliberal sejak Undang-Undang 167. Gitu kan nggak lihat ya? 67. Nah, itu perekonomian disusun gitu ya, sebagai usaha bersama dengan azas kekeluargaan. Ada 3 kan komponennya, perekonomian disusun. What's the point? Perekonomian tidak diserahkan ke mekanisme pasar. Sekarang ini, sejak yang namanya era Habibie hingga sekarang, saya ulang, sejak era Habibie saya bilang. Sejak era Habibie hingga hari ini, perekonomian tidak disusun oleh negara. Perekonomian diserahkan pada kekuatan pasar. Jadi kalau Prabowo Subianto bermaksud memperbaiki kekuatan negara, maka dia perbaiki dulu kalimat perekonomian disusun. Bagaimana negara menyusun perekonomian itu? Nah, saya tahu sudah ada, ini saya buka sama, ini tidak pernah diungkap ya, tapi saya sudah tahu ada memang RUU Perekonomian Nasional. Tadinya pakai sistem, Undang-Undang Sistem Perekonomian Nasional, dan sudah dibahas. Dan tadinya dijanjikan pada Januari ditandatangani untuk disampaikan ke DPR, gitu ya. Tapi entah kenapa terkatung-katung hingga sekarang. Saya tidak tahu. Itu baru kalimat, baru pasal 33 ayat 1. Pasal 33 ayat 2. Cabang-cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak, gitu ya, dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, gitu ya. Mana rumusan tentang cabang-cabang produksi yang penting? Nggak ada. Kecuali cuma persoal ketahanan aja. Padahal energi, pangan, keuangan, kesehatan, pendidikan, itu hajat hidup orang banyak. Nggak bisa kita lepas. Nah, baru masuk kemudian bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Termasuk
sumber daya buatan dan dirgantara didaya gunakan. Saya tambahin soalnya karena saya merumuskannya begitu. Saya tambahkan dengan sumber daya buatan dan dirgantara gitu ya. Dikuasai oleh negara untuk besarnya pembangunan rakyat. Baru kemudian kita susun tentang bagaimana sektor jasa keuangan, bagaimana sektor jasa lain, siapa yang megang, nah itu dibikin. Nah itu kalau mau menatanya sampai di situ. Nah hari ini kita dengan perundang-undangan yang sekarang, makanya saya sebut sebagai kebijakan dan regulasi didikte, itu karena memang kita terdikte lewat kebijakan dan regulasi, lewat perundang-undangan oleh kekuatan korporasi. Jadi kalau mau ngebenahin dulu sistem kebijakan dan regulasi, benahin dulu di situ. Dan jangan bangga ketika Anda diangkat-angkat oleh asing di tengah penderitaan rakyat. Dan jangan bangga dengan posisi utang 40,75%, tapi rakyat menderita, Anda hidup di atas kemewahan. Saya tanya balik, kekuatan moralitas Anda ada di mana kalau begitu? Rakyat harus membayar utang luar negeri yang demikian tinggi gitu ya, yang 9.920 triliun itu, pada saat yang sama, Anda menikmati kemewahan dengan mobil mewah segala. Kan Anda lihat di jalan raya, tidak ada yang namanya eselon 1 ke atas yang mobilnya tidak mewah. Tapi pada saat yang sama namanya rakyat punya kesulitan luar biasa. Lalu Anda bilang kami melakukan efisiensi apa?